Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah kita beres membahas tentang pola ekspresi diri, ya, yang mana terdiri dari cara penyampaian pesan, alur komunikasi, dan juga pendekatan terhadap tujuan. Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu cara pandang kita terhadap dunia. Jadi hal ini juga masih bisa diobservasi. Dan tentunya ini akan mempersempit tipe MBTI yang manakah kecenderungan kita. Nah, jadi intinya yang dimaksud dengan cara pandang ini, sudut pandang dasar ya yang kita gunakan untuk memahami kenyataan yang ada. Jadi di sini setiap keputusan, ya, penilaian, dan cara kita merespon sesuatu lahir dari cara kita memandang dunia. Di playlist sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa dalam hal karir itu kita bisa menjadi apapun seperti begitu ya, tetapi motifnya pasti akan berbeda. Karena jika kita lihat dari gambaran umumnya, dari lensa yang lebih zoom out-nya lagi di sini, ternyata ini dipengaruhi dari cara pandang kita terhadap dunia. Seperti yang bisa kita ketahui, keputusan atau penilaian di sini berkaitan dengan judging function, yang mana judging function ini thinking dan feeling, kemudian cara kita merespon sesuatu itu lebih ke perceiving. Dan ini berada di bawah payung cara kita memandang dunia. Nah, kemudian dalam model ini, cara pandang kita dapat dipahami melalui 3 lensa utama. Yang pertama, cara seseorang berbicara, kemudian cara seseorang bertindak, dan yang terakhir di sini, cara seseorang menyusun strategi dan keputusan. Nah, poin yang terakhir di sini, tentunya 3 lensa ini membantu kita membaca pola pikir seseorang lebih efektif lagi, seperti begitu ya. Jadi, hasilnya pun lebih dipersempit. Jadi, setelah kita bisa melakukan observasi melalui pola ekspresi diri, ya, kita sekarang bisa mengobservasi juga melalui cara pandang seseorang juga. Karena jika kita lihat perbedaannya antara pola ekspresi diri dan cara pandang itu sangat berbeda. Kalau pola ekspresi diri itu kita melihat dari kalimatnya, kita melihat dari struktur yang dipakainya, atau bahkan di sini kita melihat dari kata yang terus diulang-ulang. Sementara untuk cara pandang ini kita melihat lebih ke isi dari yang dibicarakannya. Tetapi bukan isi topiknya, di sini lebih ke jika kita buat hierarki lagi, hierarki yang paling dasar itu pola ekspresi diri kita melihat dari kalimatnya atau bahkan frasa yang sering diulang. Tetapi untuk cara pandang kita terhadap hidup ini dapat diobservasi melalui cara seseorang berbicara. Misalnya ya, di sini apakah seseorang tersebut ketika berbicara isinya itu lebih abstrak atau lebih realistis. Itu tentunya berbeda dengan pola ekspresi diri. Nah, kita lanjut saja ke lensa yang pertama di sini, cara seseorang berbicara. Ketika kita mendengar cara seseorang berbicara itu merupakan hal yang memang lazim kayak gitu ya, sering kita dengar. Tetapi jika kita perjelas lagi, ini bisa diobservasi oleh kita loh. Yang pertama ya, cara pandang ini terlihat dari apa yang paling sering ditekankan saat seseorang berbicara, termasuk kita sendiri. Jadi di sini juga cara seseorang berbicara itu terbagi dua ya, ada yang cenderung lebih ke berbicara hal-hal yang memang abstrak kayak gitu ya, ada juga yang memang berbicara hal-hal yang konkret atau hal-hal yang memang ada di sekitar, bisa terlihat. Di sini orang yang cenderung berbicaranya itu lebih ke abstrak, mereka berorientasi pada ide dan konsep ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka berbicara tentang kemungkinan dan implikasinya. Jadi mereka tidak hanya berbicara tentang apa yang ada di sekitar, tetapi apa loh implikasinya ini. Kemudian orientasi selanjutnya di sini juga mereka lebih cenderung fokus pada gambaran umum ya, dan makna juga. Misalnya jika mereka dihadapkan dengan sebuah pohon, orang yang berbicaranya itu lebih konkret, mereka akan melihat pohon itu ya udah pohon. Tetapi untuk orang yang abstrak ini, mereka akan melihat lebih dari sekedar pohon. Mereka akan melihat apa implikasinya dari pohon ini. Apakah penting untuk masa depan atau apa, atau adakah filosofinya. Dan tentu saja dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan tentunya kita akan bahas lebih spesifik lagi di video selanjutnya. Di sini juga ada orang yang cenderung berbicaranya itu lebih ke konkret. Hal-hal yang memang ada sajalah kayak gitu ya. Jangan terlalu banyak imajinasi atau apa. Yang pertama, orang yang cenderung berbicaranya itu konkret ya. Mereka berorientasi pada fakta dan pengalaman yang memang nyata. Jadi mereka tidak terlalu memprioritaskan kemungkinan-kemungkinan. Mereka masih bisa kayak gitu ya. Tetapi yang menjadi prioritas utama mereka itu ya udahlah yang nyata saja, yang measurable. Kemudian selanjutnya di sini juga mereka berorientasi pada hal yang dapat diamati. Kalau mereka misalnya tidak bisa mengamatinya, itu akan membingungkan mereka. Terus mau apa kita? Mau membayangkannya saja atau apa? Seperti begitu ya. Mereka akan kebingungan di sini. Kemudian di sini juga mereka fokus pada data dan realitas saat ini. Jadi di sini mereka itu benar-benar bergantung pada fakta-fakta yang memang sudah ada. Terus yang terakhir di sini mereka cenderung memulai dari apa yang sudah ada. Mereka tidak terlalu memprioritaskan impian-impian. Mereka masih bisa bermimpi, tetapi mereka akan lebih memprioritaskan apa yang ada sekarang sajalah. Jadi itulah orang yang berbicara
berbicaranya itu lebih cenderung ke konkret. Nah, kita lanjut saja ke lensa yang kedua. Di sini cara seseorang bertindak. Nah, dimensi ini terlihat dari pendekatan seseorang dalam mengambil tindakannya. Dan tentunya cara seseorang bertindak ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang asosiatif, ya, ada yang pragmatis. Nah, orang yang bertindaknya itu lebih ke asosiatif, ya. Yang pertama, mereka berorientasi pada nilai bersama, ya, dan standar kelompok juga, seperti begitu. Jadi mereka benar-benar mempunyai mindset kolektif. Kemudian selanjutnya di sini juga mereka berorientasi pada kerjasama dan harmoni. Jadi mereka fokus pada keharmonisan kelompok seperti yang sudah disebutkan tadi, ya. Ketika kita berbicara tentang kolektivisme, berarti kita berbicara tentang keharmonisan juga di sini. Yang terakhir di sini mereka berorientasi pada apa yang dianggap benar secara sosial. Itulah yang menjadi orientasi orang-orang yang bertindaknya itu lebih bersifat asosiatif. Kemudian di sini juga ada seseorang yang memang bertindaknya itu sifatnya lebih pragmatis. Di sini yang pertama mereka berorientasi pada efektivitas, ya, dan hasil juga. Jadi di sini yang dimaksud dengan pragmatis itu mereka yang berorientasi pada hal-hal yang memang realistis seperti begitu, ya. Tetapi realistis di sini berdasarkan konteks, berbeda dengan kolektivisme. Kalau kolektivisme itu mereka berada di bawah aturan. Jadi di sini mereka itu lebih berpikir secara holistik. Tetapi untuk orang yang bertindak secara pragmatis ini mereka akan melihat bahwa setiap permasalahan itu ada konteksnya masing-masing. Jadi harus dipecahkan dengan metode tertentu, dengan pendekatan tertentu. Jadi hal ini tentunya menjadi lebih individualis. Ada istilah lainnya juga untuk mempermudah. Jadi untuk asosiatif itu kata lainnya holistik. Sementara untuk pragmatis ini lebih ke analitik. Karena mereka fokus pada keefektifan, ya, dan hasil juga. Jika hasilnya ingin lebih baik kayak gitu, ya, mereka harus melakukannya sendiri atau setidaknya mereka menjadi pemimpinnya. Itulah orang-orang yang pragmatis. Kemudian di sini juga orang yang pragmatis berorientasi pada kemandirian. Yang terakhir seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa mereka berorientasi pada apa yang paling berhasil dalam praktiknya. Kemudian di sini kita masuk ke lensa yang ketiga atau aspek yang ketiga, ya, cara menyusun strategi. Nah, yang pertama aspek ini menunjukkan bagaimana seseorang membangun keputusan dan pendekatan. Ini juga terbagi dua, ada seseorang yang menyusun strateginya itu lebih sistematis, ada juga yang strateginya itu lebih ke berbasis kepentingan. Orang yang cara menyusun strateginya itu lebih ke sistematis, ya, mereka berorientasi pada kerangka kerja dan metode. Kemudian yang kedua di sini mereka berorientasi pada proses yang memang terstruktur juga. Jadi prosesnya juga tidak asal-asalan, sudah direncanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir di sini mereka memiliki standar yang dapat diterapkan secara konsisten. Jadi di sini mereka sudah memastikan terlebih dahulu bahwa metode yang mereka gunakan tersebut sudah terbukti. Itulah orang-orang yang memang cara menyusun strateginya itu sistematis. Jadi mereka tidak gegabah. Sementara orang yang berbasis kepentingan ini mereka berorientasi pada yang pertama konteks dan situasi. Jadi di sini mereka tidak terlalu memprioritaskan struktur, tetapi di sini mereka melihat momentum. Kalau memang ada hal yang penting, mereka akan benar-benar memanfaatkan situasi tersebut. Seperti begitu, ya, itu orang yang berbasis kepentingan. Kemudian di sini juga mereka berorientasi pada pihak-pihak yang terlibat. Jadi mereka juga di sini melihat orangnya. Apakah orang tersebut memiliki pengaruh juga seperti begitu, ya. Hal tersebut memang terlihat negatif, tetapi jika kita cerna lebih baik juga, itu hal yang manusiawi karena ini masalah kecenderungan. Bahkan orang yang cenderung ke sistematis pun dalam beberapa waktu pasti aware terhadap status orang lain juga karena hal ini juga sangat diperlukan. Yang terakhir di sini mereka berorientasi pada dinamika keuntungan dan kebutuhan. Memang terlihat tidak etis, ya, cenderung kita itu memanfaatkan orang lain atau bagaimana. Tetapi jika kita lihat ke orang yang sistematis pun, mereka di sini terlalu lamban, terlalu overthinking juga. Jadi kedua hal tersebut juga perlu diseimbangkan. Jadi dengan mengetahui kecenderungan ini bukan berarti kita hanya bergantung pada satu saja, tetapi kita harus mengintegrasikan yang lainnya juga dalam beberapa waktu. Itu yang dinamakan dengan integrasi. Dan Carl Jung juga berbicara tentang energi ini bukan berarti salah satu energi itu kita jauhi, tetapi kita harus integrasikan. Itulah semuanya untuk video kali ini. Jadi yang bisa kita simpulkan, ya, yang pertama itu cara pandang seseorang dapat dikenali melalui 3 dimensi utama, ya. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari aspek cara seseorang berbicara, kemudian juga di sini kita bisa melihat dari aspek cara bertindak juga, dan yang terakhir cara menyusun strategi. Jadi intinya setiap orang itu memiliki kecenderungan alami, ya, dalam ketiga dimensi ini. Dengan memahami ketiga hal tersebut, ini membantu kita membaca cara pandang kita lebih spesifik lagi, ya. Perlu kita ingat bahwa kita mempelajari ini bukan untuk mengobservasi orang lain saja, tetapi yang paling penting mengobservasi diri sendiri. So that's all for today's video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.